Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arnal haqqo haqqo warzuqna tiba'a warnal batila batila warzuqna istinaba. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-temanku yang saya banggakan. Alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sati Rosnayati dan rekan saya Muhammad Arif Permana Sidik, dan kami akan menyampaikan materi tentang teknik pengumpulan data. Adapun pembahasan pada video kali ini, yang pertama, apa itu teknik pengumpulan data serta apa saja jenis dari teknik pengumpulan data. Yuk kita simak videonya. Pengertian tentang teknik pengumpulan data adalah proses cara pembuatan yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan atau menghimpun data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian untuk menyelesaikan masalah. Teknik pengumpulan data ada beberapa jenis. Ada wawancara, observasi, angket, dokumentasi, serta focus group discussion. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Tahapan wawancara menurut Yunus tahun 2010 yaitu 1. Memperkenalkan diri, 2. Menjelaskan maksud kedatangan, 3. Menjelaskan materi wawancara, dan 4. Mengajukan pertanyaan. Adapun wawancara menurut Rahmawati 2007 terdiri atas 3 tahap. Pertama, yaitu perkenalan untuk membangun hubungan saling percaya. Kedua, adalah tahapan terpenting karena data yang berguna akan diperoleh. Terakhir, adalah ikhtisar, respon partisipan dari konfirmasi atau adanya informasi tambahan. Selanjutnya, jenis wawancara terbagi menjadi 2. Yang pertama, wawancara mendalam, di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga suasana terlihat hidup dan dilakukan berkali-kali. Yang kedua, wawancara terarah, di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti telah memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan sehingga suasana terlihat kaku. Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah observasi. Menurut Zainal Arifin, observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Tujuan dari observasi berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis pada penelitian kualitatif atau menguji teori dan hipotesis pada penelitian kuantitatif. Fungsi observasi secara lebih rinci terdiri dari deskripsi, mengisi, dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan. Terdapat beberapa jenis observasi. Yang pertama, observasi partisipasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Kedua, observasi tidak terstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi
sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, observasi kelompok, yaitu pengamatan yang dilakukan sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Instrumen kuesioner harus diukur validitas dan reliabilitas datanya sehingga peneliti tersebut menghasilkan data yang valid dan reliable. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Contohnya, jawaban responden berupa pilihan dari 5 alternatif yang ada, yaitu SS sangat setuju, S setuju, N netral, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju, dan masing-masing jawaban memiliki nilai sebagai berikut. SS atau sangat setuju 5, S setuju 4, N netral 3, TS tidak setuju 2, sangat tidak setuju atau STS 1. Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut, sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Teknik dokumentasi memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang dimilikinya efisien dari segi waktu, efisien dari segi tenaga, efisien dari segi biaya. Adapun kelemahan dari teknik dokumentasi adalah validitas data rendah serta reliabilitas data rendah sehingga masih bisa diragukan. Yang terakhir ada focus group discussion, di mana diskusi terpusat. Focus group discussion yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Justifikasi utama penggunaan FGD adalah memperoleh data atau informasi yang kaya akan berbagai pengalaman sosial dari interaksi para individu yang berada dalam suatu kelompok diskusi. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.